Sang guru jiwa dipenuhi dengan rasa jijik. Anak di depanku ini mungkin tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya. Saat itu, aku adalah seorang Dao Lord tingkat atas. Aku naik ke Abyss Lord God melalui Dao Agung Jiwa. Jiwa tidak berwujud dan tak terlihat, dan merupakan jalan paling kuat di dunia. Jika kau ingin mengembalikanku ke puncak, cara tercepat adalah memberiku tubuh Dao Lord tingkat atas. Sang Master Dao Jiwa melayang di langit dan bumi. Bahkan dalam bahaya, auranya tetap gagah. Umumnya, para Master Dao, ketika mereka mati, Dao mereka lenyap, hanya menyisakan sisa-sisa jiwa mereka. Untuk pulih ke puncaknya, bahkan jika itu berarti mengambil alih tubuh orang lain, itu sama sulitnya dengan jurang yang tak terjembatani. Tapi aku berbeda. Dengan jiwaku, aku bisa dengan mudah menyatu dengan tubuh orang lain dan memulihkan kultivasiku secepat mungkin. Namun demikian, kekuatan tubuh saya sangat memengaruhi waktu pemulihan, dan apakah saya akhirnya dapat pulih ke kondisi puncak? Master Dao Jiwa memandang Qin Chen dengan jijik. Ini juga alasan mengapa aku bersembunyi di jurang pemakaman jiwa selama bertahun-tahun. Aku memiliki banyak kesempatan untuk merebut tubuh orang lain, tetapi aku tidak pernah bergerak sampai aku menunggumu. Aku memilih untuk bergerak. Sayang sekali. Sang guru jiwa mendesah. Faktanya, selama miliaran tahun terakhir, ia memiliki terlalu banyak kesempatan untuk memilih memiliki tubuh lain. Lagi pula, banyak Master Domain tingkat atas telah datang ke Soul Burial Abyss untuk berlatih selama bertahun-tahun. Namun, begitu ia mengambil alih tubuh lain, pertama-tama, kemungkinan besar ia akan terbongkar dan dimata-matai oleh orang kuat setingkat penguasa Dao lainnya. Kedua, mereka yang disebut penguasa domain teratas itu tampak angkuh dan perkasa di mata beberapa orang kuat biasa di jurang, tetapi baginya, seorang mantan orang kuat setingkat penguasa Dao, mereka benar-benar memandang rendah dirinya. Begitu dia mengambil alih tubuh orang lain, bahkan jika dia akhirnya dapat memulihkan kultivasi guru Taonya, dia mungkin tidak akan pernah dapat pulih ke kondisi puncaknya seumur hidupnya. Itulah sebabnya dia tetap tidak aktif selama bertahun-tahun. Sampai saya bertemu Qin Chen. Tapi siapa sangka dia akan menendang lempengan besi sekaligus, bahkan menendang 3 lempengan besi sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak muntah darah? Inilah waktu dan takdirnya. Sang Master Dao Jiwa mendesah dan menggelengkan kepalanya. Mungkin inilah takdirku, cerdik sepanjang hidupku, namun kalah dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan jiwa yang tak terbatas meledak dari jiwa yang tersisa dari Soul Master, langsung berubah menjadi pusaran badai yang tak berujung dan mengerikan, memenuhi langit dan bumi. Ekspresi penguasa domain hukuman penjara sedikit berubah. Tuanku, hati-hati, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Begitu penguasa domain hukuman penjara selesai berbicara, sosoknya langsung menghalangi Qin Chen. Sungguh keji seorang antek sepertimu muncul di jurangku. Melihat ini, tatapan mata Master Dao Jiwa menjadi dingin, menampakkan penghinaan dan kedinginan. Qin Chen mengulurkan tangannya untuk mendorong penguasa domain hukuman penjara, menatap penguasa Dao Jiwa dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba bertepuk tangan. Pah pah pah, suara tepukan tangan yang renyah bergema di kehampaan, jernih dan menyenangkan. Semua orang menatap Qin Chen dengan heran. Kamu, sang Master Jiwa juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Kekuatan jiwanya berfluktuasi, dan matanya dingin. Anak ini, bahkan dalam keadaan seperti ini, masih ingin mengejekku. Kau memang pantas menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di jurang maut. Kau lebih baik mati daripada menyerah. Aku mengagumimu. Qin Chen tampak menyesal dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sayang sekali. Aku ingin menyelamatkan nyawamu dan memberimu kesempatan untuk pulih ke puncakmu, tapi aku tak menyangka kau begitu tidak tahu berterima kasih. Apapun, kalau begitu, silakan hancurkan diri sendiri. Qin Chen melayang di sana dan berkata dengan ringan. Konyol, kau masih bicara seperti ini sekarang. Apa kau benar-benar menganggapku idiot? Master Dao Jiwa mencibir, apa kau tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan? Ia melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, sekarang aku hanya punya sisa jiwa ini. Jika aku ingin memiliki kesempatan untuk pulih ke puncakku di masa depan, aku harus langsung memiliki salah satu dari mereka sekarang. Apakah kalian bersedia? Dewa Dao Jiwa mencibir pada Dewa Domain hukuman penjara,
atau apakah kau bersedia memberikan orang ini kepadaku? Ekspresi wajah penguasa domain hukuman penjara tiba-tiba berubah. Dewasa, suaranya bergetar, wajahnya memucat. Tuan, saya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Master Dao. Tolong beri saya waktu. Saya akan menerobos secepat mungkin dan melayani Anda, bahkan jika itu berarti kematian. Penguasa domain hukuman penjara merasa ketakutan. Dia bahkan bukan seorang Dao Master sekarang, dan Soul Dao Master di depannya dulunya adalah Dao Master papan atas. Sebagai perbandingan, nilainya sendiri jauh lebih rendah. Jika orang dewasa punya pikiran, maka dia. Jangan khawatir tentang hukumannya. Aku bukan tipe orang yang meninggalkan bawahannya. Qin Chen menatapnya tanpa berkata-kata. Benar juga. Paman Qin bukan orang seperti itu. Kau benar-benar tidak mengkhawatirkan apapun. Mo Nianli melirik penguasa domain hukuman penjara tanpa berkata-kata. Ya, aku memang terlalu curiga, kata penguasa domain hukuman penjara dengan tergesa-gesa, tetapi dia masih khawatir. Kalau sudah menyangkut kepentingan, dia tidak bisa menahan rasa panik dan khawatir. Karena kau bahkan tidak mau menyerahkan orang ini kepadaku, lalu apalagi cara yang bisa kulakukan untuk pulih ke puncakku? Kau tidak bisa menyerahkan kedua orang ini kepadaku, kan? Dewa Dao Jiwa mencibir pada Qin Chen. Manusia di alam semesta ini sungguh licik dan ingin menipu dirinya sendiri. Tentu saja tidak. Lalu apa yang kau katakan? Master Dao Jiwa mencibir, masih bisakah kau memanggil mayat Master Dao untuk kurasuki? Mengapa itu begitu sulit? Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba tertawa. Dengan mengangkat tangannya, boom, mayat besar leluhur klan Kaisar Abadi langsung muncul di antara langit dan bumi. Ini adalah mayat leluhur klan Kaisar mayat hidup laut semesta. Meskipun sebagian kekuatan aslinya telah diserap, tubuhnya masih setingkat penguasa Dao. Seharusnya lebih dari cukup untuk membawa sisa jiwa yang mulia, kan? Qin Chen berkata dengan tenang. Semua orang tercengang ketika melihat mayat leluhur klan Kaisar Abadi di depan mereka. Bahkan Master Dao Jiwa menatap Qin Chen dengan heran, tidak dapat mempercayainya. Kau berencana membiarkanku memiliki tubuh ini? Apa, kamu tidak bisa melakukannya? Qin Chen menatapnya dengan acuh tak acuh, meskipun leluhur klan Kaisar mayat hidup berasal dari klan Laut Kosmik, dengan kekuatan jiwamu, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menduduki mayat ini, kan? Atau semua yang kau katakan sebelumnya hanya pujian untuk diri sendiri? Sang Master Jiwa Dao tercengang. Apakah itu tidak mungkin? Walaupun aku belum mencobanya, tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin benda ini benar-benar akan berhasil. Bagaimanapun, leluhur klan Kaisar Abadi adalah makhluk kuat berdimensi tinggi di alam semesta. Orang-orang kuat berdimensi tinggi telah mengubah tubuh mereka ke dimensi tinggi dan dapat melarikan diri ke dunia berdimensi tinggi. Meskipun Abyss dan University Avenue sama sekali berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam hal dimensionalisasi tingkat tinggi. Faktanya, kekuatan University memiliki manfaat dan suplemen khusus untuk klan Abyss miliknya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Jurang Maut kerap kali ingin menyerbu samudera kosmik. Jika ia dapat menempati tubuh ini, ia tidak hanya akan dapat menemukan tubuh baru, tetapi ia juga akan dapat memperoleh kekuatan lautan kosmik yang selalu ia idamkan, yaitu kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi dari lautan kosmik. Ini mungkin akan sangat membantu masa depannya. Pada saat ini, jiwa sang guru jiwa yang tersisa tiba-tiba berfluktuasi hebat, dengan segudang pikiran dalam benaknya. Debu, Fang Muring tidak dapat menahan diri untuk menatap Qin Chen dengan cemas. Mayat leluhur Kaisar Abadi ini digunakan oleh Kaisar kuno senior untuk membantu Chen menerobos ke alam dimensi yang lebih tinggi. Jika diberikan kepada Master Dao Jiwa ini, maka Qin Chen mengangkat tangannya dengan lembut untuk menghentikan Fang Muring mengatakan apapun. Ia hanya menatap Master Dao Jiwa dan berkata, Master Dao Jiwa, satu kata, kau mau melakukannya atau tidak? Qin Chen menatap Soul Dao Master dengan tenang, matanya damai, bersambung. Sang guru jiwa menyipitkan matanya, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen benar-benar akan mengambil mayat leluhur klan Kaisar Abadi dan memberikannya kepadanya untuk dimiliki. Hal ini membuatnya bingung, apakah anak ini benar-benar tulus?
Dia bisa melihat bahwa Qin Chen sekarang kemungkinan besar ingin memasuki ranah Dao Lord, dan ranah Dao Lord sama sekali tidak mudah dimasuki. Mayat leluhur klan Kaisar Abadi ini pasti akan digunakan oleh anak di depannya untuk terobosannya di masa depan, dan dia bersedia memberikannya kepadanya. Atau ada konspirasi. Sang Master Jiwa merasakan emosi yang campur aduk. Saat ini, ia benar-benar merasakan sedikit keraguan di hatinya. Sungguh tak tertahankan. Dulu dia bagaikan aliran jernih di jurang. Kenapa tidak mau? Qin Chen menatap Master Dao Jiwa yang ekspresinya terus berubah, dan sedikit mengernyit. Baiklah, karena kamu begitu sombong, aku telah meremehkanmu. Qin Chen menghela napas, kau memang angin segar di alam abis. Kalau begitu, anggap saja aku tidak pernah menyebutkannya. Wow, Qin Chen mengangkat tangannya, dan mayat leluhur klan Kaisar Mayat Hidup langsung diambil. Tuan, silakan hancurkan diri sendiri. Saya akan memenuhi tujuan mulia Anda. Tunggu sebentar. Melihat ini, wajah Soul Dao Master berubah drastis dan dia berbicara tergesa-gesa. Awalnya dia sudah bersiap untuk mati, tetapi siapa sangka Qin Chen benar-benar akan memberinya kesempatan, dan kesempatan untuk memulihkan kultivasinya dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini membuat dia yang sudah menduga kematian, kehilangan ketenangannya sejenak. Sejujurnya, siapa yang ingin mati ketika mereka bisa hidup? Terutama ketika dia melihat Qin Chen menyimpan mayat leluhur klan Kaisar Abadi, Master Dao Jiwa merasa dunianya telah berubah gelap, seolah-olah dia tiba-tiba memasuki malam dari siang hari, dan dia tidak bisa lagi melihat harapan. Ketimpangan ini membuat jantungnya berdebar kencang. Ada apa? Apa ada hal lain yang harus kau lakukan? Qin Chen menatap Master Dao Jiwa dengan bingung. Ini, kata Master Dao Jiwa dengan suara rendah, tidak tahu bagaimana memulainya. Ini, terlalu memalukan. Paman Qin, aku tak pernah menyangka akan ada orang sesombong itu di jurang maut. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Dia punya kesempatan untuk bertahan hidup, tapi dia bersikeras menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun dia tahu itu sia-sia dan tidak akan bisa menyakiti kita, dia tetap melakukannya. Nian Li sangat mengaguminya. Mo Nianli tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berbicara saat ini. Wajah sang Master Jiwa Dao tiba-tiba berubah menjadi hijau. Ya, aku pernah melihat beberapa Master setingkat Dao Lord di jurang maut. Mereka semua jahat, kejam dalam metode mereka, dan berperilaku menyimpang. Aku selalu berpikir tidak ada pahlawan yang tersisa di jurang maut. Bayangkan aku pernah bertemu satu pun di jurang pemakaman jiwa ini. Meskipun dia musuhku, aku tetap mengaguminya. Fang Muring juga berseru keheranan. Tuan Jiwa Dao Master layak menjadi panutan di abisku. Tak heran ia memiliki reputasi yang begitu hebat di abisku di zaman dahulu. Meskipun ia disergap dan ditindas oleh sekelompok Dao Master dan dibantai di sini, menjadi anjing pecundang yang tak punya kesempatan untuk membalas dendam, jiwanya berada di luar jangkauan kita. Penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain cahaya lilin, dan penguasa domain Lianci menundukkan kepala karena malu, dengan ekspresi bersalah di wajah mereka. Senang sekali kalian tahu apa yang salah. Mo Nianli melirik para penguasa wilayah hukuman penjara dan yang lainnya. Paman Qin berbaik hati menerima kalian, tetapi kalian semua menyerah lebih cepat daripada siapapun. Meskipun kultivasi kalian semua telah meningkat pesat dengan mengikuti Paman Qin, kalian, penguasa wilayah hukuman penjara, bahkan diharapkan untuk memasuki ranah Master Dao. Kekuatan kalian telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tetapi, dibandingkan dengan karakter dan semangat, Master Dao Jiwa di depanmu ini jauh lebih unggul darimu. Mo Nianli melirik para penguasa domain hukuman penjara dengan jijik, orang ini jelas memiliki peluang untuk bangkit kembali. Dia bahkan dapat pulih ke puncak kultivasinya dalam waktu singkat. Dia bahkan dapat menggabungkan laut semesta dan jalan abis, dan memiliki kesempatan untuk mencapai level dan ranah yang sebelumnya tak terjangkau. Namun dia tetap tidak tergerak. Apa itu kebenaran? Inilah kebenaran. Mo Nianli berbalik dan membungkuk kepada Master Dao Jiwa, berkata, "Senior, silakan hancurkan diri Anda sendiri. Kami tidak akan menyerang Anda. Kami hanya ingin menyaksikan kembang api yang indah sebelum kematian Anda, yang akan menjadi pemandangan terindah di jurang ini."
Sekalipun kau pecundang dan takkan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam, sekalipun kau akan difitnah dan difitnah oleh banyak Master Dao di Abyss yang moralnya jauh lebih rendah darimu, bahkan menyandang nama buruk dan menjadi penjahat dalam sejarah Abyss, dilupakan oleh banyak anggota klan Abyss, diinjak-injak dan diludahi seumur hidupmu, semangatmu akan selalu hidup di hati kami. Monianli sangat gembira, dan ekspresi kekanak-kanakannya penuh dengan kemarahan, seolah-olah dia merasa marah terhadap sang guru jiwa. Senior, silakan hancurkan diri sendiri. Semua penguasa domain hukuman penjara meraung serempak, membungkuk sambil menangkupkan tangan sebagai tanda hormat. Tunggu saja sampai Soul Master menghancurkan dirinya sendiri. Brengsek, sang guru jiwa terpaku di sana, wajahnya berubah dari muram menjadi cerah, dan pikirannya melayang liar. Setiap kata yang diucapkan Monianli sebelumnya bagaikan pisau tajam yang menusuk ke dalam hatinya, menyebabkan dia merasakan kebencian dan ketidakseimbangan yang tak berujung. Mengapa? Sang guru jiwa meraung dalam hatinya. Meskipun Monianli masih anak-anak, setiap kata yang diucapkannya menusuk hatinya, membuatnya tuli dan terkejut, serta jiwa dan raganya gemetar. Ya, berdasarkan pemahamannya terhadap penguasa Dao lain di Abyss, jika dia benar-benar musnah sepenuhnya, penguasa Dao jiwanya pasti akan mendapat stigma dalam sejarah Abyss dan menjadi badut sungguhan. Jika saatnya tiba, saat jiwaku hilang, siapa yang akan berbicara untukku? Tidak, saya tidak boleh mati. Sang Master Dao jiwa terbatuk cepat dan berkata dengan suara keras, semuanya. Senior, tolong cepat. Monianli langsung memotongnya dan berkata dengan cemas, Senior, gerakan kita sebelumnya jelas telah menarik perhatian banyak makhluk kuat di jurang. Tolong jangan buang waktu dan langsung hancurkan diri. Kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin agar tidak diburu. Baik, Senior, tolong cepat. Kata penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya juga dengan cepat. Wajah sang Master Jiwa Dao berubah menjadi hijau. Apa-apaan orang-orang ini yang terburu-buru? Senior. Melihat Monianli sepertinya ingin mengatakan sesuatu, Master Dao jiwa buru-buru berteriak, diam. Siapa bilang aku harus menghancurkan diri sendiri? Suaranya bergemuruh bagai guntur, mengejutkan semua orang. Senior, apa maksudmu? Kau tidak berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Monianli menatap Soul Master dengan tak percaya. Sudah kupikirkan. Orang-orang itu menyergapku waktu itu. Kalau aku mati semudah itu, Abyssku pasti sudah jatuh ke tangan pengkhianat seperti itu. Demi masa depan Abyssku, aku hanya bisa menanggung penghinaan ini dan patuh padamu. Sang Master Jiwa hampir mengucapkan beberapa kata terakhir sambil menggertakkan gigi. Untungnya, ia adalah tubuh jiwa, jadi tak seorang pun bisa melihat bahwa ia sedang tersipu malu sesaat. Senior benar-benar orang yang saleh. Demi masa depan Abyss, dia rela meninggalkan keyakinannya sendiri dan mengikuti kebaikan. Dia orang yang benar-benar saleh. Memiliki seorang senior di Abyss bagaikan memiliki sepotong langit. Monianli bergumam, matanya berkaca-kaca. Saat berbicara, dia diam-diam mengedipkan mata pada Qin Chen. Hehe, Paman Qin, aku hebat, kan? Provokasiku berhasil. Suara kekanak-kanakan terdengar di benak Qin Chen. Qin Chen terdiam. Harus kuakui, Monianli ini benar-benar pandai membuat masalah. Kalau begitu, kau boleh memasuki tubuh leluhur Kaisar Abadi. Qin Chen mengangkat tangannya, boom, mayat leluhur klan Kaisar Abadi langsung muncul kembali di kehampaan. Lupakan saja. Kali ini, sang Master Jiwa tidak berpura-pura. Karena takut akan membuat kesalahan jika berbicara terlalu banyak, ia segera berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke mayat leluhur klan Kaisar Abadi. Ledakan. Saat jiwa sisa miliknya memasuki tubuh leluhur Kaisar Abadi, seluruh jurang pemakaman jiwa langsung berguncang, bersambung.